haleluya, haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya sedang mengagumi perahu-perahu yang ada di sini karena perahu-perahu di sini menggambarkan kejayaan kerajaan Goa Talo di abad ke-14. Mungkin saudara berkata, waduh, pendeta tua banget abad ke-14. Cerita apa ini pendeta? Kerajaan Goa dan Talo itu saudara-saudara, ini adalah saya sedang ada di Pelabuhan Potere saudara-saudara di Sulawesi Selatan. Dan cerita abad ke-14 tersebut adalah dari sini sekitar 200 kapal-kapal Finisi menuju ke Malaka. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, daerah sini dari abad-abad tersebut sangat terkenal dengan lautnya, dengan pelayarannya, dan sudah sangat terkenal dengan pembentukan kapal-kapal Finisi. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Indonesia memang keren, saudara-saudara. Indonesia harusnya terus berjaya. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mengerikan. Politik yang pernah ditanam oleh Belanda, itu politik divide et impera, sedang dimainkan hari-hari ini lagi, yaitu antar golongan suku diadu domba. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita perlu berdoa, khususnya di bulan terakhir di tahun ini. Biasanya saat kita mau merayakan Natal, kita bukan hanya berdoa buat pribadi kita, buat keluarga kita, tapi kita juga perlu berdoa buat bangsa dan negara kita. Karena bangsa dan negara kita didirikan dengan satu semboyan tegas, Bhinneka Tunggal Ika. Betul kita berbeda-beda, tetapi kita satu. Waktu kita bersatu, Indonesia jaya, haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, agama kita boleh berbeda, suku kita boleh berbeda, segala sesuatunya boleh berbeda, tetapi kita satu merah putih, kita satu Indonesia, kita satu bangsa dan negara. Karena itu mari kita bersatu. Dan saudara gue yang kasih dalam Tuhan, Indonesia kita memang keren, Indonesia kita memang luar biasa. Tetapi karena itu jangan mau diadu domba. Perbedaan partai politik, perbedaan pilihan-pilihan partai tidak boleh menghancurkan Indonesia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa supaya politisi-politisi busuk yang sedang mau memainkan peran mengadu domba satu sama lainnya, menghancurkan sendi-sendi kesatuan bangsa Indonesia, boleh disingkirkan dan boleh ditegakkan kembali Indonesia yang bersatu, Indonesia yang damai, Indonesia yang penuh kasih, dan Indonesia yang sejuk, haleluya. Indonesia yang ramah, Indonesia yang penuh sejahtera. Itulah doa kita bersama. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari Pelabuhan Potere yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan ini, kita masuk dalam program kita Melangkah Pasti. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam kehidupan ini apapun yang terjadi, kita harus melangkah dalam kepastian. Karena kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam masa-masa Natal ini, saya memuji Tuhan. Kemarin malam saya sempat ada di wilayah namanya Sabang. Bukan Sabang 1B, Sabang 2B-nya saudara-saudara. Sabang itu ada di wilayah Luwu Utara di Sulawesi Selatan. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, saya melihat antusiasme jemaat dari berbagai denominasi gereja merayakan Natal dalam satu kesatuan. Itu indah, dahsyat, dan luar biasa. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, setelah semalam saya meninggalkan Sabang, saya juga kemudian melayani gereja-gereja dalam kesatuannya yang ada di Makassar, saudara-saudara, dan luar biasa. Suasana di sini juga indah. Saya sungguh sangat memuji Tuhan melihat gereja-gereja bersatu, melihat orang-orang percaya dari berbagai denominasi meninggikan nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang menarik perhatian saya bahwa ada pesan Natal dari PGI dan KWI yang menjelaskan atau tema utama dari pesan Natal PGI dan KWI. Apa itu PGI? Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Apa itu KWI? Konferensi Wali Gereja Indonesia yang membawahi gereja-gereja Katolik. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mereka bersatu dalam pesan Natal, dan pesan Natalnya adalah Yesus adalah hikmat bagi kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, izinkan saya dalam pembahasan hari ini dalam program Melangkah Pasti dari Pelabuhan Potere yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan ini berbagi tentang hal yang sama. Kristus adalah hikmat bagi kita. Nah, kita mau sama-sama lihat dari Lukas pasal 1, Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 33. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 33. Dalam bulan yang ke-6,
Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret dalam bulan yang ke-6. Nah, apa artinya bulan ke-6? Nah, orang-orang Yahudi merayakan tahun baru di bulan September biasanya, saudara-saudara. Nah, bulan ke-6, jadi kalau hitung dari September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Jadi bulan ke-6, jadi kalau saya baca dengan bahasa sehari-hari, maka bunyinya dalam bulan Maret. Nah, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Mungkin saudara berkata, kenapa penting untuk pendeta menjelaskan bulan Maret? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan begini, karena ada orang-orang yang berkata bahwa Yesus tidak mungkin dilahirkan bulan Desember. Nah, pertanyaan saya, apa dasarnya? Ada banyak orang yang bilang, oh, orang Kristen merayakan bulan Desember, itu kelahiran Dewa Matahari. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, adalah bodoh dan sesat kalau kita merayakan Natal, merayakan kelahiran Dewa Matahari. Karena kekristenan jelas berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa maknanya bulan yang ke-6, bulan Maret? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi malaikat memberi pesan kepada Maria di bulan Maret. Pertanyaan saya sederhana, berapa bulan seorang wanita mengandung? 9 bulan, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita merayakan Natal di bulan Desember, itu semua sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bulan Maret, Maria menerima pernyataan malaikat bahwa engkau mengandung dan akan melahirkan anak. Dan itu berarti Kristus harus lahir di bulan Desember ayat 27. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Ayat 32, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada dua hal dahsyat tentang Natal. Yang pertama, Natal menjelaskan kepada kita bahwa Kristus adalah hikmat buat kita. Dan yang kedua, Natal mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menyambut Sang Raja, sumber segala hikmat ini. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin saudara berkata, tapi kan Natal cerita 2000 tahun yang lalu. I know. Natal bicara tentang cerita 2000 tahun yang lalu Yesus dilahirkan. Tetapi pertanyaan saya, apakah Natal hanya berhenti sampai di situ? No. Christmas is progressive. Natal itu berkemajuan terus. Lalu kalau saudara berkata, apa kemajuannya? Bahwa dia yang lahir 2000 tahun yang lalu sebagai juru selamat akan datang kembali sebagai Imam Mahdi, akan datang kembali sebagai raja. Dan Alkitab berkata waktu dia datang sebagai raja dalam kemuliaannya, Alkitab saya berkata setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Haleluya. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Natal bukan hanya cerita mengingat peristiwa apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu, tetapi Natal juga persiapan untuk menyambut Sang Raja. Nah, dalam proses antara dia lahir 2000 tahun yang lalu sampai dia datang kembali membutuhkan hikmat. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadang-kala kenapa rumah tangga kita bermasalah? Karena kita kurang hikmat. Kadang-kala kenapa masa muda kita bermasalah? Karena kita kurang hikmat. Kenapa suami dan istri bisa ribut? Kenapa orang tua dan anak bisa ribut? Kenapa bangsa ini bisa kacau? Karena kurang hikmat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pintar bisa belajar. Pintar ada sekolahannya. Tapi hikmat nggak ada bangku sekolah. Hikmat membutuhkan takut akan Tuhan. Hikmat membutuhkan pertobatan. Hikmat membutuhkan kesungguhan dalam hidup. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab jelas berkata permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kita perlu berdoa supaya pemimpin-pemimpin bangsa kita penuh hikmat. Kita perlu berdoa supaya penyelenggara-penyelenggara negara kita butuh hikmat. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekedar pintar bisa membodoh-bodohi rakyat. Kenapa orang bisa korupsi sampai ratusan juta? Kenapa orang bisa korupsi ratusan miliar? Buat saya itu orang-orang pintar yang hatinya busuk. Orang-orang pintar yang gak takut akan Tuhan. Orang-orang pintar yang pikirannya dikuasai oleh setan, saudara. Sehingga pintar tidak berarti banyak. Tetapi kalau pintar takut akan Tuhan, pintar mengandalkan hikmat, pintar tetapi rohnya bersih. Nah, ini yang saya bilang akan berbuat sesuatu yang dahsyat buat bangsa dan negara. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program Melangkah Pasti hari ini, dari Pelabuhan Potele yang ada di Makassar, yang ada di Sulawesi Selatan ini, izinkan saya mengingatkan buat saudara, dalam masa-masa penting kita mau merayakan Natal, biarlah kita disadarkan Kristus adalah hikmat buat kita. Nah, pertanyaannya, kenapa kita membutuhkan hikmat? Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa itu hikmat? Yang pertama, hikmat menyadarkan kepada kita
bahwa kesatuan itu penting. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang pintar kadang-kala menghalalkan segala cara. Pokoknya apa yang saya mau harus terjadi. Mau halal, mau haram, haram jadah. Pokoknya apa yang saya mau harus terjadi. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang berhikmat berbeda. Karena orang berhikmat menekankan kesatuan. Apa artinya saya berhasil? Apa artinya saya dapat apa yang saya mimpikan? Kalau kemudian terjadi perpecahan dan kehancuran. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, begitu banyak politisi-politisi busuk yang punya ambisi jahat. Bahkan bahasa saya bilang ambisi jahanam, saudara-saudara. Kalau saudara berkata, pendeta kenapa kau bicara sekeras itu? Karena saya sayang saudara. Saya mengasihi bangsa ini. Saya mengasihi rakyat Indonesia. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang saya mau ingatkan buat saudara, Alkitab bilang terlebih berkat memberi daripada menerima. Alkitab saya bilang apa? Alkitab saya bilang berbahagia orang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Indonesia. Kenapa saya ada di Pelabuhan Potere ini? Karena di abad ke-14 Indonesia sudah mengirim 200 kapal-kapal Finisi ke Malaka. Berarti teknologi Indonesia sudah bagus. Dan waktu itu Indonesia dalam kesatuan. Itu sebabnya dicetuskan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda harus satu. Hikmat mendorong seorang mengerti bahwa kesatuan itu penting. Makanya rumah tangga yang saling menyerang, suami yang nyerang istri, istri yang nyerang suami, yang cuma cari kekurangan dan kelemahannya, orang tua yang selalu cari kesalahan anak-anaknya, anak-anak yang selalu cari kesalahan orang tuanya, menjadi keluarga yang lemah. Tetapi sebaliknya, kalau kita bersatu kita akan kuat. Hikmat menyadarkan kita kesatuan itu penting. Kalau kita bicara Kristus adalah hikmat, kenapa kita butuhkan hikmat? Karena hikmat mengajar kepada kita bahwa bersyukur lebih baik. Lebih baik dari apa? Daripada bersungut, daripada mengeluh, daripada komplain, daripada emosi. Hidup tidak selamanya bisa persis seperti yang kita harapkan. Tapi makin kita bersyukur, kita makin lihat pertolongan Tuhan. Karena keadaan yang terjadi tidak selamanya bisa persis seperti yang kita harapkan. Tapi kalau kita mengeluh, kita bersungut, kita kecewa, kita tertekan, kita marah, kita berontak, hidup akan terasa berat, hidup akan terasa penuh tekanan, hidup akan terasa penuh dengan himpitan. Itu sebabnya banyak orang berkata, saya udah gak kuat hidup begini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, emosi, amarah, berontak tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi kalau kita bersyukur, Alkitab berkata bersyukurlah kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik, bahwasanya itu selama-lamanya kasih setianya. Dengan kita bersyukur kita mendapat kekuatan. Dengan kita bersyukur kita rasakan pertolongan Tuhan. Dengan kita bersyukur pintu sorga terbuka, mujizat terjadi. Haleluya. Yang ketiga, apa itu hikmat? Kenapa kita membutuhkan hikmat? Yang pertama sudah saya jelaskan. Hikmat mendorong kita untuk selalu berpikir tentang kesatuan, membawa damai, membawa sejahtera, membawa kasih. Yang kedua, hikmat mengajar kepada kita bersyukur lebih baik. Lebih baik daripada mengeluh, bersungut-sungut, dendam, kepahitan, emosi, marah-marah, ya kan, tertekan dalam kehidupan ini. Dan yang ketiga, mengapa hikmat penting? Karena hikmat menyadarkan kita bahwa putus asa, menyerah adalah jalan yang bodoh. Kenapa orang lari ke drugs? Kenapa orang bercerai? Kenapa orang tinggalkan gereja? Jawabannya sederhana, saya putus asa, pendeta. Saya udah gak kuat, saya udah gak sanggup lagi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab saya bilang pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, tidak pernah melebihi kemampuan kamu. Artinya apa? Hidup ini harus press on. Paulus bilang sama Timotius, sebab itu wahai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ada masalah, tetap kuat. Ada masalah, tetap maju. Kita harus melangkah dalam kepastian. Itu sebabnya program ini bernama Melangkah Pasti. Karena apa, saudaraku yang kasih dalam Tuhan? Hidup ini bukan soal apa yang sedang kita jalani, tapi sama siapa kita sedang berjalan. Kalau kita berjalan bersama Yesus yang tidak pernah mengecewakan kita, kita berjalan bersama Yesus yang berjanji akan menguatkan kita, kita tidak perlu takut, saudara. Tetapi makin kita menyerah, makin kita putus asa, kita berada di jalan yang bodoh. Karena Alkitab bilang orang yang bertahan sampai kesudahan itu yang beroleh selamatnya. Kalau kita tetap bertahan, kalau kita tetap setia, kalau kita tetap maju, kalau kita tetap beriman, Alkitab saya bilang, singa-singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Menyerah, putus asa, hanya menuntun kita pada kehancuran. Tapi iman, semangat, dan tetap maju akan menuntun kita pada kemenangan-kemenangan yang dahsyat. Kenapa kita perlu hikmat? Kenapa Kristus adalah hikmat buat kita? Yang pertama, hikmat menolong kita untuk menyadari bahwa kita perlu bersatu. Yang kedua, hikmat menolong kita untuk sadar bersyukur itu lebih baik. Yang ketiga, hikmat menolong kita untuk menyadari bahwa yang namanya putus asa, yang namanya menyerah itu adalah jalan yang bodoh. Dan selanjutnya, hikmat menyadarkan kepada kita bahwa beriman lebih penting daripada sekedar mengandalkan logika. Saya tidak sedang bilang bahwa kita tidak perlu memakai logika. Memakai logika itu harus. Tapi Alkitab berkata apa? Orang benar akan hidup oleh iman. Kita menaklukkan segala pikiran dan meletakkannya pada Kristus. Artinya apa? Artinya betul saya berpikir.
Iya kan? Seorang filsuf dari Prancis berkata, karena saya berpikir saya ada. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya mau bilang, karena saya beriman, saya ada. Justru pikiran kita kadang-kadang membuat kita stres. Justru pikiran kita kadang-kadang membuat kita putus asa. Justru pikiran kita kadang-kadang membuat kita kacau. Tapi waktu kita beriman, kita tahu Yesus Kristus Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Itu sebabnya berita Natal jelas berkata, jangan takut. Hari ini aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar. Telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kenapa Maria bisa bertahan? Karena dia beriman. Dia bilang apa? Jadilah padaku seperti yang kau katakan. Sebab sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Dalam peristiwa Natal, bukankah berarti keadaan begitu berat? Kenapa? Karena Herodes mau menggagalkan peristiwa kelahiran Kristus. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang-orang Majus beriman. Karena itu dia tinggalkan daerahnya dan dia pergi menuju Bethlehem. Gembala-gembala di padang beriman, karena itu melangkah. Yusuf beriman, karena itu dia mengambil Maria sebagai istrinya. Sebab Roh Kudus bilang sama dia, anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Berarti hari ini saya hanya mau ingatkan buat saudara, Kristus adalah hikmat buat kita. Menjelang hari-hari terakhir di akhir tahun ini, menjelang kita merayakan Natal, biarlah roh kita dibangkitkan hari ini untuk berkata, Kristus adalah hikmat buat saya. Adik-adik muda yang sedang stres, rumah tangga yang sedang stres, para pengusaha yang sedang stres, saudara yang hidupnya sedang menghadapi banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak masalah dalam hidup, izinkan saya mengingatkan buat saudara bahwa Kristus adalah hikmat buat kita. Artinya apa? Ketika kita dalam bahaya, ketika kita dalam kesulitan, jangan panik dulu. Jangan menghalalkan segala cara, jangan pergi ke dukun. Jangan percaya kuasa-kuasa kegelapan, tetapi mulai andalkan hikmat Tuhan. Berseru kepada Tuhan, Tuhan, jalan apa yang harus aku tempuh? Maka Alkitab ingatkan kita, apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Kristus adalah hikmat kita. Karena kita menyadari Kristus adalah hikmat kita harus menyambut dia sebagai Sang Raja. Kenapa? Karena ada masanya, kita nggak ngerti, kadang-kadang kita nggak tahu. Tetapi kita sadari, kita imani Sang Raja itu tidak akan pernah mempermalukan dan mengecewakan kita. Lalu saya coba simpulkan, kalau Kristus Raja, Raja apa? Satu, dia Raja damai. Dunia ini terlalu banyak orang tertekan. Dunia ini terlalu banyak orang stres. Dunia ini terlalu banyak orang yang hidup dalam kepahitan dan kekecewaan. Tetapi Kristus adalah Raja damai. Ada banyak orang yang berkata, kalau Kristus betul Raja damai, kenapa dari kelahiran sampai sekarang tidak ada damai? Izinkan saya mengingatkan buat saudara. Alkitab berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi setiap orang yang berkenan, bagi setiap orang yang membuka hati, bagi setiap orang yang mengundang Yesus dan mengakui dia sebagai Raja. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara sedang menyaksikan program ini, saudara berkata, hidup saya nggak ada damai, pendeta rumah tangga saya nggak ada damai, hidup saya penuh dengan tekanan. Jawaban saya, buka hati, biarkan Yesus sebagai Raja damai masuk, ngatur dan menguasai hidup kita. Karena kalau Yesus yang atur, semua pasti beres. Kalau kita tahu dia sumber hikmat, kita tahu dia Raja, maka kita harus siap diatur. Pertanyaannya, suami-suami maukah engkau diatur? Istri-istri maukah engkau diatur? Orang muda maukah engkau diatur? Orang kaya, pemimpin maukah engkau diatur? Orang miskin, orang yang sedang menderita, orang dalam kesulitan maukah engkau diatur? Diatur oleh siapa? Yesus yang adalah Raja. Karena kalau dia yang atur, maka yang pertama dia menjadi Raja damai dalam hidup kita. Lalu yang kedua, dia akan menjadi Raja yang kekal dan abadi. Karena dia Alfa dan Omega, dia ada sebelum segala sesuatunya ada. Dan dia tetap ada setelah segala sesuatunya tidak ada. Ada banyak orang yang berkata, jadi kalau gitu Allahnya orang Kristen berapa? Saudara gue kasih dalam Tuhan, itu pertanyaan bodoh. If you call him God, he is just the only one. Kalau kita bilang Allahnya orang Kristen, Allah cuma satu. Kalau banyak itu dewa namanya. Iya kan? Allahnya orang Kristen satu. Lalu ada banyak orang yang berkata, loh Yesus siapa? Roh Kudus siapa? Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, siapa itu Yesus? Yesus adalah Allah, firman-Nya yang menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, kata Alkitab. Firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjadi manusia. Ada banyak orang yang berkata, lu bagaimana firman bisa jadi manusia? Itu namanya menghina Tuhan. Kenapa? Kalau kita bilang dia firman Allah, maka firman Allah dapat menjadi manusia. Firman Allah dapat menjadi pohon, firman Allah dapat menjadi burung, firman Allah dapat menjadi apa saja. Karena itu adalah firman dari Allah yang hidup. Jangan batasi kuasa Allah. Pertanyaannya, firman menjadi manusia untuk apa? Untuk dapat menyelamatkan kita. Kan itu penting, saudara. Karena agama, amal, ibadah, perbuatan baik nggak bisa menyelamatkan. Allah harus turun menjadi sama dengan manusia. Makanya Alkitab bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya buat saya kebanggaan tersendiri ada di daerah Sabang, yang ada di Luwu Utara, di Sulawesi Selatan. Dan kemudian sebuah sukacita tersendiri, saya boleh ada di Makassar untuk sama-sama merayakan perayaan Natal bersama dengan umat Tuhan yang ada di sini. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, sungguh buat saya sebuah kebanggaan. Karena kalau kita mau saja diatur oleh Tuhan, maka dia akan menjadi Raja damai dalam hidup kita. Yang kedua, dia menjadi Raja yang berkuasa dan abadi. Dia menjadi Raja yang kekal dan abadi. Artinya kerajaan yang tidak akan berakhir. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Natal bukan berarti dia lahir, tapi Natal berarti dia Allah yang turun menjadi sama dengan manusia. Tetapi kenapa namanya Natal? Kenapa namanya lahir? Itu prosesnya.
Dia lahir dari rahim Maria. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia adalah datang dari Roh Kudus. Dia Allah itu sendiri, saudara. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, susah buat saya untuk mengerti secara logika. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kenapa? Karena logika sudah terbatas, tapi Allah kita tidak terbatas. Kerajaan yang tak berkesudahan, kata Alkitab. Artinya apa? Apa saja yang Yesus mau pasti jadi. Apa saja yang Yesus tidak mau tidak bisa terjadi. Tidak ada yang bisa menghalangi kuasa Tuhan. Hari ini orang boleh menghina Yesus, hari ini orang boleh bakar gereja, tetapi harinya akan tiba, Yesus akan datang kembali sebagai Imam Mahdi. Dan Alkitab bilang, hari itu setiap lutut pasti bertelut, setiap lidah pasti mengaku Yesus Kristus itu Tuhan. Haleluya. Di layar televisi Bapak Ibu Saudara sekalian, nomor-nomor telepon hubungi. Ada hamba-hamba Tuhan akan berdoa 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, karena kami rindu menjadi sahabat doa yang mendoakan saudara, menuntun saudara pada kasih Tuhan. Ingat, dia Raja Damai, dan Raja yang kekal dan abadi. Dan yang selanjutnya, dia Raja yang berkuasa. Haleluya. Yesus adalah Raja yang berkuasa. Bayangkan, Herodes penguasa waktu itu tidak bisa menghambat. Kenapa? Karena kuasa Yesus jauh lebih besar. Karena itu Alkitab berkata, sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Kata dokter, kau sakitkah? Dia Raja yang berkuasa. Dia dapat menyembuhkan penyakit saudara. Makanya Alkitab bilang, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Natal adalah penghiburan buat kita. Kalau saudara berkata, kenapa Natal adalah penghiburan? Karena Natal tidak ada hubungannya dengan pohon Natal. Natal tidak ada hubungan dengan pesta. Makanya selalu saya bilang, orang yang merayakan Natal dengan minum mabuk, orang yang merayakan Natal dengan pesta pora, orang yang merayakan Natal dengan baju-baju mini, orang yang merayakan Natal dengan alkohol adalah orang yang menghina inti Natal itu sendiri. Karena inti Natal adalah pertobatan, inti Natal adalah membuka hati, inti Natal adalah membiarkan Kristus menguasai hidup kita, mengatur hidup kita, menjadi Raja dalam hidup kita, karena dia Raja yang berkuasa. Kalau kita biarkan Yesus yang atur, Herodes saja dapat ditaklukkan. Apa yang menjadi Herodes kita? Karena bicara tentang Natal, Maria mau diatur. Alkitab saya bicara tentang gembala-gembala di padang mau diatur. Dan Yusuf mau diatur. Orang-orang Majus mau diatur. Satu-satunya dalam peristiwa Natal yang tidak mau diatur itu Herodes. Berarti kalau saudara merayakan Natal, kalau saudara percaya Tuhan, kalau saudara beragama, tapi tidak mau diatur oleh Tuhan, saya beri nama engkau Herodes. Herodes model baru, saudara-saudara. Iya kan? Dia Raja. Yesus Tuhan kita. Raja damai. Raja apa? Raja yang kekal dan abadi. Dan yang ketiga, Raja apa? Dia Raja yang berkuasa penuh. Dan yang keempat, dia Raja kemuliaan. Apa dia Raja kemuliaan? Dia punya kemuliaan yang cukup untuk mengangkat kita yang hina, untuk mengangkat kita yang berdosa. Karena Alkitab bilang upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah kita diselamatkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab bilang walaupun dosamu merah seperti misi akan diputihkan putih seperti salju. Natal tidak bicara Yesus datang untuk orang-orang baik, tapi Natal berbicara Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Kalau saudara menyaksikan program ini, saudara berkata, saya beragama tapi hidup saya banyak dosa. Saya beragama tapi saya banyak memberontak. Saya beragama tetapi saya kasar pada istri, saya selingkuh, saya hidup nggak benar. Natal mengajar kepada kita, dia Raja kemuliaan. Artinya apa? Kalau kita buka hati, kalau kita menerima Yesus, kita percaya kepada dia, kita tinggalkan segala sesuatunya, hidup kita dimuliakan bersama dengan Kristus. Alkitab berkata, kalau kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Sudah bukan saatnya lagi kita berkata, aku orang berdosa, hina, dina, celaka, hanya cacing-cacing tanah yang hanya pantas masuk neraka. Tapi sudah saatnya kita berkata, Tuhan terima kasih, tadinya aku orang berdosa, tadinya aku hidup dalam pemberontakan, tadinya aku menuju pada kuasa kegelapan, tadinya aku terjajah setan. Tetapi oleh darah yang tercurah, oleh anugerah yang tersedia, oleh pengorbanan Kristus yang sempurna, aku ada sebagaimana aku ada karena kasih karunia Tuhan. Aku diampuni, aku disucikan, aku diangkat, aku dibawa masuk pada kemuliaan untuk aku hidup sebagai anak-anak Raja. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan biarkan setan terus membelenggu saudara dalam hidup dosa saudara. Di akhir tahun ini adalah masa untuk dimana kita bangkit dan berkata, saya punya Tuhan, dia sumber hikmat buat saya. Ketika saya kekurangan hikmat, ketika saya stres, saya putus asa, saya nggak boleh menghalalkan segala cara. Saya minta hikmat Tuhan dan hikmat Tuhan akan menolong saya. Dan saya mau diatur oleh Tuhan karena dia sang Raja. Berarti Natal adalah saya mempersiapkan diri dengan betul untuk menyambut sang Raja, sehingga kita hidup dalam kemuliaannya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, dari Pelabuhan Poltere yang ada di Makassar, di Sulawesi Selatan ini, saatnya saya berdoa buat saudara. Di layar televisi Bapak Ibu Saudara sekarang ada nomor-nomor telepon hubungi. Ada hamba-hamba Tuhan yang akan berdoa 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Karena kami percaya berkat Tuhan tetap luar biasa. Dari pelabuhan yang indah ini, di mana kapal-kapal Finisi berderet di sini, dan ini mengingatkan kepada kita abad ke-14 waktu kerajaan Goat Palo, 200 kapal Finisi dari sini dilepas menuju ke Malaka, dan itulah masa kejayaan Indonesia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Indonesia jaya kalau Indonesia bersatu. Indonesia jaya kalau Indonesia takut akan Tuhan. Indonesia jaya kalau Indonesia dipimpin oleh para pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan dan memiliki hikmat, dan itu tugas kita.
kita mendoakan mereka. Saudara yang sedang sakit, saudara yang berbeban berat, saudara yang sedang dalam pergumulan, kalau saudara mau didoakan secara khusus, buka hati. Biarkan Roh Kudus jamah dan kita berdoa sekarang. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk setiap pemirsa melangkah pasti sekalian. Mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang berbeban berat, mereka yang sedang kekurangan hikmat, mereka yang sedang jauh dari Tuhan, mereka yang sedang hidup berontak, mereka yang sedang hidup dalam kepahitan, kecewa. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah anugerah kasih karunia berkat kuasa Tuhan mengalir saat ini dalam nama Yesus. Jadikan kami orang-orang yang mengalami kemuliaan Tuhan, hidup dalam anugerah dan kembali ke jalan Tuhan. Karena kami tahu Yesus adalah Raja, di mana harinya akan tiba. Yesus datang kembali, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan kita dahsyat. Dia sumber segala hikmat. Karena Kristus adalah hikmat buat kita. Biarkan diri kita diatur oleh Dia, karena Dia Raja yang kekal dan berkuasa. Biarlah kita senantiasa hidup dalam kasih-Nya. Doa saya menyertai saudara dari Pelabuhan Potere, Makassar, Sulawesi Selatan ini. Tempat yang sangat indah. Pelabuhan untuk kapal-kapal Finisi. Izinkan saya mengingatkan buat saudara, Yesus tetap Tuhan. Yesus tetap mengasihi saudara. Maju terus bersama Yesus. Kita cakap menanggung segala perkara. Haleluya.